Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Tapi pada malam hari ini kita akan kembali lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji dari kitab Ma'na la ilaha illallah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi rahimahullah ta'ala. Baik. Dan ini buku sudah kita bahas ya di beberapa bulan sebelumnya, sebelum Ramadan. Ya, hanya pas kemarin Ramadan berhenti. Syawal juga belum kita lanjut. Ya. Dan kita setelah ini kita mulai aktifkan kembali dari pembahasan-pembahasan seputar masalah buku dari buku-buku akidah yang wajib kita pelajari. Ya. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas dari syarat-syarat la ilaha illallah. Hanya baru 3 yang kita bahas ya, yang diterangkan oleh Syekh di situ, yaitu ada syarat yang pertama tentang ilmu dari la ilaha illallah. Ya. Itu menafikan kejahilan. Jadi kalau dia ilmui, tidak boleh dia jahil akan kalimat tersebut. Dan sudah kita bahas ya, ilmu tentang la ilaha illallah itu ada 2. Kembali kepada rukun kalimat tauhid itu, pada la ilaha dan illallah. Ada penafian dan penetapan. Menafikan segala yang disembah selain Allah dan menetapkan ibadah itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang pertama ya, sudah kita bahas di halaman 4. Syarat yang kedua yaitu boleh terangkan di situ dari urutan beliau, menerima. Ya, menerima dari kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Tidak boleh ditolak. Ya, kandungannya diterima, tidak boleh dia tolak. Ya. Itu sudah diterangkan ya dari syarat yang kedua. Syarat yang ketiga sudah kita bahas juga, yaitu dia ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Tidak boleh dia berbuat kesyirikan. Ya. Nah, yang menafikan kesyirikan di situ ya, itulah tauhid. Itulah at-tauhid. Baik. Itu sudah kita bahas ya. Dan sekarang syarat yang keempat yang kita akan kaji, yaitu tentang masalah cinta. Ya. Jadi seorang yang berla ilaha illallah, selain dia murnikan ibadahnya kepada Allah, dia jauhi kesyirikan. Ya. Yang keempat dari syarat juga yaitu dia harus mencintai kalimat tersebut. Ya. Tidak boleh dia benci. Tidak boleh dia apa? Dia bencinya. Nah, ini kita akan bahas dari uraian beliau rahimahullahu taala. Baik. Kata beliau rahimahullah, lihat di halaman 5 paling bawah ya. Halaman 5 paling bawah dari PDF. Ini syarat yang keempat dari la ilaha illallah. Ini pembahasan yang ketujuh ya, dari pembahasan kita mengkaji buku ini. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, wala budda aidan minal mahabbati. Nah, al-munafiyati lididdiha. Nah, fala yahsulu liqairiha ma'rifatun wa qubulun illa bi mahabbati ma dallat alaihi minal ikhlasi wa nafi syirki. Ya. Faman ahabba Allah ahabba dinahu wa man la fala. Kama qala ta'ala, wa minan nasi
may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Ya. Kata penulis, wala budda aidan, di belakang ada terjemahannya ya, di halaman sebelahnya 6. Ya. Kata beliau, dan ya, diharuskan juga dari kecintaan. Ya, di mana kecintaan ini akan meniadakan lawannya. Ya, lawan dari cinta apa? Benci kan? Ya. Maka kata beliau rahimahullah, ya, fala yahsulu liqairihi ma'rifatun. Maka tidaklah terwujud pengetahuan dan penerimaan bagi orang yang mengatakannya. Ya, dia kan sudah berucap kalimat la ilaha illallah. Itu tidak akan terwujud, tidak akan benar kalimat itu, ya, sampai dia cintai dan dia terima. Ya, ini sudah diterangkan ya, syarat penerimaan sudah diterangkan di syarat yang kedua. Ya. Ya, atau sampai dia, dan tidaklah terwujud dari pengenalan dan penerimaan tadi itu sampai dia mencintainya. Ya, sampai dia mencintai pada apa yang terkandung dari ya kalimat tersebut. Ya, kalimat tauhid ini ya. Dari keikhlasan, ini sudah diterangkan ya syarat keikhlasan. Di mana di pada syarat keikhlasan itu dia menafikan apa? Kesyirikan. Ya. Maka kata beliau, faman ahabba Allah ahabba dinahu. Ya, wa man la fala. Ya, siapa yang mencintai Allah, ya ini dilihat ya dari keharusannya. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah, maka dia harus mencintai juga agamanya. Ya. Nah, siapa yang tidak cinta kepada Allah, maka dia tidak akan cinta kepada agama Allah. Itu terlihat sekarang ya, kita lihat dari orang-orang yang menistakan agama misalnya kan, itu bukti dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia cinta Allah, dia akan cintai juga agama Islam. Ya, itu dari keharusan kata beliau. Nah, dan nanti kita akan bahas sebentar ya masalah cinta. Ini juga penting ya. Cinta itu nanti ada beberapa pembagian yang kita akan uraikan dari penjelasan para ulama. Baik. Jadi kesimpulan syarat yang keempat ya. Jadi seorang yang berla ilaha illallah, dia harus cintai kalimat itu. Dia cintai kandungannya. Ya. Tidak boleh dia benci. Ya. Tidak boleh dia apa? Membencinya. Jadi dia gabungkan sudah. Sekarang sudah 4 ya syarat. Dia ilmui, tidak boleh dia jahil, dia terima, tidak boleh dia tolak. Yang ketiga, dia ikhlas dalam beribadah, tidak boleh dia berbuat kesyirikan. Nah, yang keempat ini, yaitu dia cintai kalimat tersebut, tidak boleh dia membencinya. Baik. Apa dalilnya kata beliau? Kata beliau rahimahullah taala, kama qala taala. Ya, dalilnya adalah sebagaimana yang Allah taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan." Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Ya, yuhibbunahum ka hubbillah. Caranya mereka jadikan tandingan itu, kata Allah, ya, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sama dengan cinta mereka kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita bahas dulu ayat ini ya, secara ringkas. Jadi di sini Allah kabarkan di antara manusia ini dari orang-orang musyrik ya ketika itu. Di antara bentuk kesyirikan mereka, dia menjadikan selain Allah tandingan-tandingan. Anda dan di sini jamak dari kata niddan. Ya. Dari kata niddan. Nid itu artinya tandingan. Di penafsiran para ulama, dari para ulama yang menafsirkan ayat ini, mereka tafsirkan berhala-berhala, ya, patung-patung. Ya.
Itu dari perbuatan orang-orang musyrik di masa dahulu kala. Jadi mereka cinta kepada patung-patung itu, berhala-berhala itu, sama dengan cinta mereka kepada Allah. Iya. Sama dengan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu lebih besar cinta mereka kepada Allah. Ya, sangat besar cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di sini diterangkan kepada kita ya, dari syarat kalimat tauhid ini, la ilaha illallah. Sekaligus diterangkan juga kebalikannya. Bagaimana dari perbuatan kesyirikan orang-orang terdahulu. Di antara makna ayat ini diterangkan oleh para ulama ya, yang sudah diterangkan tadi. Ketika mereka mencintai tandingan-tandingan itu sama dengan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita supaya tidak bingung, kita terangkan dulu sekarang apa itu arti cinta dan pembagiannya. Nah, ya, cinta itu ada 5 pembagian diterangkannya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya. Dan para ulama yang lain ada 5 bentuk cinta itu, agar kita tidak bingung dalam membaca ayat-ayat seputar apa? Cinta kepada Allah, ya, atau cinta kepada selain Allah. Ya. Yang pertama dari pembagian cinta itu ada yang namanya cinta kepada Allah. Ya. Cinta kepada Allah. Ya. Kalau hanya cinta kepada Allah semata, ya, ini belum cukup kata para ulama. Ya. Karena orang-orang musyrik juga mereka cinta kepada Allah. Nah, buktinya kan di sini diterangkan. Mereka cinta tandingan-tandingan itu sama dengan cinta mereka kepada Allah. Paham ya? Itu tidak cukup ya. Kalau hanya bilang cinta kepada Allah. Karena orang musyrik juga apa? Cinta kepada Allah. Tapi ini pembagian cinta yang pertama. Ya, pembagian cinta yang pertama. Ya, kita ringkas saja ya supaya lebih mudah dipahami. Kemudian yang kedua dari pembagian cinta juga ada yang namanya cinta ya kepada apa yang dicintai oleh Allah. Nah, perhatikan bahasanya ya. Cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa saja yang dicintai oleh Allah banyak. Misalnya Islam, Allah kan cintai kan? Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, kita cintai. Ya, itu masuk dalam kategori mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syiar-syiar Allah kita cintai. Nah, dipahami ya? Ini namanya dia cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya wajib. Hukumnya adalah hal yang wajib. Ya. Bahkan semakin besar cintanya dia kepada apa yang dicintai oleh Allah, maka akan semakin besar juga cinta Allah kepada dia, kepada hamba itu. Ya, sama dengan sini kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya, ini kan dari syiar agama Islam kan. Nah, kita cintai kalimat itu masuk dari kategori cinta yang kedua ini. Ya, mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Jadi sudah bisa ya? Masuk ke cinta yang mana dia? Paham ya? Nah, ini baru 2 pembagian. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, dari pembagian cinta juga, ya, ada cinta karena Allah. Ya. Cinta karena Allah. Ya. Yang lain lagi nih. Ya. Dia cintai misalnya saudaranya. Ya. Karena Allah. Bukan karena dia orang kaya atau karena dia misalnya bisa diharapkan bantuannya nanti dari perkara dunia. Tidak. Tapi dia cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Itu cinta karena Allah. Cinta karena Allah. Ini hukumnya di sini kata para ulama dari hal yang menyempurnakan cinta yang kedua tadi itu. Ya, menyempurnakan cinta yang kedua. Dia cintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau dia sudah wujudkan cinta yang ketiga ini, cinta karena Allah, maka akan semakin sempurna kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas ya? Sudah 3. Ingat-ingat ya. Ada cinta kepada Allah, ada cinta pada apa yang dicintai oleh Allah, ada cinta karena Allah. Ya. Baik. Sekarang yang keempat, ada cinta bersama Allah. Ya. Cinta bersama Allah. Ini cinta yang keempat ya. Perhatikan bahasanya. Cinta bersama Allah. Ya. Beda ini ya. Kalau cinta bersama Allah, ini hukumnya haram. Ya. Hukumnya kesyirikan. Itulah cintanya orang-orang musyrik tadi itu. Kalau sudah dikatakan cinta bersama Allah, itu pasti dia akan mencintai selain Allah itu dibarengi dengan pengagungan kepadanya. Ya. Dia agungkan, ya, dia tinggikan, begitu ya. Nah, itu dia muliakan. Itu namanya cinta bersama Allah. Itulah cintanya orang-orang musyrikin. Ya. Di ayat yang telah kita baca tadi ya. Nah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ya. Di antara bentuk kesyirikan mereka mencintai tandingan-tandingan itu sama dengan cinta mereka kepada Allah. Ya. Nah, dia muliakan juga tandingan-tandingannya. Ya. Dia agungkan. Ya. Dipahami ya? Baik. Tapi dibahas juga oleh para ulama ya. Orang-orang musyrikin itu kalau mereka agungkan, muliakan berhala itu hanya pada masa mereka berada dalam kelapangan, ya, dalam senang, dalam keadaan dia lapang di situ, mereka beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Ya. Tapi ketika di kondisi sulit, di kondisi genting, itu hilang semuanya. Apa yang mereka ibadahi selain Allah itu, mereka langsung murnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti kita akan bahas mungkin di kitab yang lain ya. Ada 4 kaidah di situ. Di mana perbedaan kesyirikan orang dahulu dengan orang sekarang itu beda. Kalau orang dahulu kesyirikannya hanya di masa lapang saja. Di masa genting mereka beribadah kepada Allah. Ya. Nah, itu ada ayatnya di surah Al-Ankabut ya. Diterangkan oleh Allah, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Ya, tatkala mereka berlayar di lautan, mereka beribadah, berdoa kepada Allah ikhlas. Ya. Jadi hilang semua yang mereka sembah selain Allah. Diterangkan di ayat yang lain itu ketika ombak datang kepada mereka begitu ya, hilang semua apa yang mereka sembah selain Allah. Mereka langsung murni hanya beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah. Tapi diterangkan kata Allah, falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ya. Tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, sudah lapang lagi, gitu kan? Sudah enak, santai. Mereka berbuat kesyirikan lagi. Mereka berbuat apa? Kesyirikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk kesyirikannya orang-orang di masa dahulu. Ya. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang itu malah lebih semakin genting, maka dia semakin minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu nanti kita akan bahas di 4 kaidah seputar tauhid. Ya. Nah, jelas ini tadi kita kembali kepada bentuk cinta tadi ya. Cinta yang keempat, itu cinta bersama Allah. Ini hukumnya haram, masuk kepada kesyirikan. Itulah cintanya orang-orang musyrik. Cintanya orang-orang musyrikin. Baik. Cinta yang kelima,
Itulah cinta tabiat. Itulah cinta apa? Tabiat. Dia cinta istrinya misalnya, dia cinta hartanya, dia cinta keluarganya. Itu cinta tabiat. Hukumnya itu mubah, dari hal yang dibolehkan, sepanjang tidak melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah melalaikan dari ketaatan, maka berubah hukumnya menjadi haram. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wal auladukum min dzikrillah. Ya. Hai orang yang beriman, jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dipahami ya? Asalnya cinta yang kelima ini dibolehkan. Ya. Dicintai keluarganya, dicintai hartanya, tapi jangan sampai melalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dijaga porsinya tadi itu. Cinta kepada Allah itu lebih besar. Ya, itulah dikatakan tadi di akhir ayat, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Baik. Jadi dari ayat, walaupun ayat ini ada penafsiran-penafsirannya diterangkan oleh para ulama. Ya, kalau tadi yang kita tafsirkan itu satu di antara penafsirannya. Jadi Anda dan tadi itu kembali kepada berhala. Mereka mencintai berhala-berhala itu sama dengan cinta mereka kepada Allah. Itu satu penafsiran ya. Penafsiran yang lain diterangkan oleh para ulama juga, yaitu dia mencintai ya pembesar-pembesar mereka. Nah, dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia agungkan pembesar-pembesarnya. Dia muliakan pembesar-pembesarnya ya, tapi dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Itu juga di antara penafsiran ya. Dari yuhibbunahum kahubbillah. Ya, yuhibbunahum kahubbillah. Baik. Itu di antara dua penafsiran yang terkenal di kalangan para ulama. Baik. Jadi dari makna ayat ya, secara global yang sudah diterangkan tadi, kita hubungkan dengan pembagian tadi? Cinta. Ya. Dan cinta di kalangan manusia tidak keluar dari 5 tadi itu. Apakah dia cinta kepada Allah, atau dia cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah, apakah dia cinta karena Allah, ya, atau dia cinta bersama Allah, atau dia cinta yang bentuknya tabiat. Ini berbeda-beda tadi hukumnya ya. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya dari hal yang diharamkan, ada hal yang sifatnya sunnah, penyempurna tadi ya. Ya. Ada hal yang sifatnya tabiat dari hukum cinta itu. Dari situlah seorang berputar kecintaan dalam kehidupan ini. Baik. Itu dari mana ayat ya. Dan baik. Jadi faedah pokok ayat ini penjelasan tadi ya tentang bagaimana besar cintanya orang-orang beriman itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala mereka mencintai kalimat la ilaha illallah, itulah dari bentuk juga cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu hukumnya wajib. Dari syarat kalimat la ilaha illallah yang membenarkan dari syahadat seorang hamba. Baik, ayat ini juga di antara faedah dari tambahan faedah juga. Di antaranya di sini diterangkan kepada kita dari bentuk kesyirikan orang-orang terdahulu ya. Di antara mereka itu ada yang berbuat kesyirikan dalam masalah cinta. Dalam masalah apa? Cinta. Ya mungkin nanti kita akan bahas di kitab tauhid ya. Syirik itu banyak macamnya. Ya, syirik besar itu banyak macam-macamnya. Di antaranya ada yang berkaitan dengan masalah apa? Masalah cinta. Ini syirik yang berkaitan dengan masalah hati. Ya, masalah hati. Baik. Baik. Kemudian di antara faedah ayat ini juga diterangkan kepada kita ya, dari penetapan nama Allah, dan juga padanya diterangkan kepada kita dari pembagian cinta tadi ya, sudah diterangkan pembagian cinta. Ini cinta yang keempat tadi. Ada cinta yang bentuknya hal yang diharamkan dari bentuk kesyirikan.
kalau dia cinta bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari faedah tambahan keutamaan orang-orang yang beriman dan sifat mereka. Ya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya. Keutamaan orang-orang yang beriman dan sekaligus penjelasan sifat mereka. Nah, kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita ya, penetapan ibadah cinta itu. Penetapan ibadah apa? Cinta. Jadi cinta itu kalau dibarengi dengan pemuliaan, pengagungan, pembesaran, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan dia palingkan kepada selain Allah, dia besarkan, dia agungkan, dia muliakan selain Allah, ini hati-hati ya, bisa masuk kepada apa? Kepada kesyirikan. Yuhibbunahum kahubbillah. Ingat tadi, ini bukan hanya kembali kepada berhala-berhala. Penafsiran yang lain tadi kata para ulama bisa kembali kepada orang-orang juga. Ya, para pembesar yang dia agungkan, dia muliakan, tapi dalam kemaksiatan kepada Allah, ini bisa masuk kepada apa? Kesyirikan. Yuhibbunahum kahubbillah. Baik. Lagi di antara makna ayat secara ringkas ya. Baik. Ya. Berikutnya nanti akan diterangkan dari keharusan cinta ini. Tapi ini gampang ya, kita baca aja mungkin. Kalau paham dari pembagian cinta itu, insya Allah mudah memahami dari pembahasan setelahnya. Ya. Jadi tadi sudah paham ya pembahasan setelah tadi yang sudah kita bahas tadi di penafsiran surah Al-Baqarah tadi. Tapi sekarang kita lihat dari masalah yang ke-8. Ya. Kata beliau rahimahullah taala, ini dari keharusan. Yang pertama dari syarat yang keempat tadi itu, cinta kepada kalimat tauhid. Baik, kata beliau rahimahullah taala, fasarat mahabbatuhum lillahi walidinihi khasatan fa ahabbu lillahi walidinihi. Ya, awallau lillahi walidinihi fa ahabbu man ahabbahu Allah wa abghadu man abghadahu Allah. Wa fil hadits wa hal ad-dinu illa al-hub wal bughd. Ya. Kata beliau rahimahullah taala, maka kata beliau menjadilah kecintaan mereka itu, ini kembali kepada orang-orang yang beriman tadi ya. Dan menjadilah kecintaan mereka itu karena Allah. Ya. Dan karena agamanya. Ya. Nah, ini cinta dia gabungkan di sini ya. Dia cintai Allah dan dia cintai agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dibahas tadi ya di pembagian cinta tadi. Ya. Fahabbu lillah walidinihi. Kemudian juga mereka cinta karena Allah dan karena agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka juga cinta fahabbu man ahabbahu Allah. Mereka juga cinta siapa yang Allah cintai. Ini tadi sudah jelas ya. Tidak keluar dari pembahasan apa tadi? Pembagian cinta ya. Jadi kalau paham tadi itu 5 pembagian cinta, tidak akan bingung nanti. Ya. Ketika membaca uraian para ulama seputar masalah apa? Cinta ini. Ya. Wa abghadu man abghadahu Allah. Ini keharusannya juga. Kalau dia sudah cinta apa yang dicintai oleh Allah, maka dia harus juga benci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada namanya cinta karena Allah, ada benci karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau bawakan hadis di sini, tapi ini hadis ulamanya tidak diterangkan oleh para ulama derajatnya. Ada hadis yang lain yang lebih kuat diterangkan oleh dalam riwayat Ahmad dan selainnya dari Al-Bara bin Azib, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awthaqu ural iman." Ya. Baik. Antuhibba fillah, ya. Wa tubghidha fillah. Begitu. Sekuat-kuat tali keimanan itu, yaitu engkau cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang kuat yang dipakai oleh para ulama untuk mendukung perkara ini.
Ya. Hadisnya dihasankannya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Baik. Jadi ini sebagai keharusan tadi ya, kelengkapan. Jadi kalau dia sudah cinta kepada kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, ya, itu kan dari bentuk cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cinta. Ya. Dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau dia cinta orang-orang yang beriman, ya. Nah, ini masuk dalam kategori tadi itu. Dari cinta yang sifatnya menyempurnakan cinta ibadah itu. Ya, cinta ibadah. Jadi kalau cinta ibadah tadi itu pembagian yang pertama, kedua dan ketiga. Itu semua cinta apa? Cinta ibadah. Tapi ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya apa? Sunnah, penyempurna. Nah, cinta yang keempat itu hukumnya kesyirikan ya, lawan dari ibadah. Cinta yang kelima tadi itu cinta yang sifatnya apa? Hal yang dibolehkan saja, hal yang mubah. Jelas ini ya? Baik. Bisa dipahami nih masalah cinta. Ya. Baik. Nanti kita masuk di masalah yang kedua nanti dari keharusan cinta juga, tapi nanti kita akan bahas ya. Mungkin waktunya tidak cukup ya. Kita masuk di keharusan yang kedua dari masalah cinta tadi itu juga. Baik. Ya, segera itu dari akhir pembahasan kita di syarat yang keempat ini. Tapi ada yang ditanyakan dari pelajaran? Silakan kalau ada yang kurang dipahami. Baik. Ada yang bertanya di sini dari saudara kita, seorang yang pernah mengikuti dari kelompok Syiah misalnya ya. Apakah dia wajib juga setelah dia bertobat dia ucapkan syahadat kembali? Ya, tergantung dari bentuk Syiahnya ya, karena Syiah itu tidak semua kafir. Ya. Ada yang mengkafirkan, ada juga yang tidak. Itu dirinci ya di pembahasan masalah bentuk-bentuk penyimpangan dari Syiah. Jadi kalau dia tidak masuk di Syiah yang mengkafirkan, maka tidak perlu dia ulangi syahadatnya. Jadi kalau dia masuk di Syiah yang mengkafirkan misalnya, maka dia ulangi syahadatnya karena dia telah murtad. Dia telah apa? Murtad. Jadi diperiksa dulu di situ ya bentuk penyimpangan Syiah yang ada, yang dia pernah masuk di situ. Ya, nas'alullah salamata wal afiyah. Baik. Itu ada rincian-rincian ya dibahas oleh para ulama. Dan yang lain? Kita mengunjungi saudara kita karena cinta kepadanya, apakah kita juga mendapat balasan cinta kepada dia kunjungi karena apa? Karena cinta begitu ya kepada dia. Itu kan maksud dari cinta apa? Cinta karena Allah kan sudah dibahas kan? Ya, dicintai orang-orang yang beriman karena Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk ibadah tadi. Masuk ibadah. Ya. Itu kan ada hadisnya dalam masalah itu ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, dalam riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian maksudnya tidak sempurna keimanannya sampai dia mencintai ya saudaranya apa yang dia cintai juga pada dirinya. Jadi itu cinta ibadah dari penyempurna tadi itu. Penyempurna kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah ibadah pasti ada pahala di situ. Pasti ada apa? Pahala. Ya. Jelas ya? Baik. Yang lain.
Tapi masalah filsafat ya, itu filsafat bukan dari Islam ya. Dia itu ada baru muncul di masa para sahabat, di masa Nabi dan para sahabat. Tidak ada ya dari para sahabat atau Nabi mengajarkan ilmu filsafat kepada para sahabat ketika itu. Ya. Nah, tidak juga ada di masa tabi'in. Dia itu muncul ketika kitab-kitab Yunani itu diterjemah ke bahasa Arab. Ya, itu baru muncul di situ apa? Ilmu filsafat. Jadi seakan-akan karena dia sudah bahasa Arab, sudah dikira dia apa? Bagian dari Islam. Ya, padahal itu kejahilan sebenarnya. Orang yang belajar filsafat itu orang yang jahil. Orang yang apa? Yang jahil. Lebih jahil daripada orang tua yang berada di atas fitrahnya. Ya. Di atas apa? Fitrahnya. Itu pernah lewat tokoh filsafat ya di masa dahulu ya. Ya. Dia lewat. Dia diikuti oleh banyak orang di belakang. Ya. Lewat di depan rumah perempuan tua yang lagi menjemur pakaian. Apa? Di depan rumahnya begitu. Perempuan tua ini tanya sama pengikutnya di situ. Ya, siapa dia? Kenapa banyak yang ikuti begitu di belakang? Apakah dia orang besar begitu kan? Atau pejabat kah? Apa kata murid-muridnya? Ya, kata murid-muridnya, dia ini orang yang punya 1000 dalil tentang adanya Allah. Tentang adanya apa? Allah. Ya. Dia bangga sekali punya 1000 dalil tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung spontan perempuan tua ini berkata, afillahi syakun, apakah pada Allah ada keraguan sehingga butuh 1000 dalil, begitu kan, untuk menetapkan adanya Allah. Tidak perlu pakai dalil. Fitrah manusia sudah meyakini akan adanya Allah. Itulah karena belajar filsafat sehingga dia makin bingung. Ya, makin apa? Makin bingung. Jadi tidak ada yang belajar filsafat itu kecuali pasti dia akan menyimpang dari jalan yang lurus. Dari jalan yang lurus. Ya, itu tokoh filsafat perhatikan di masa dahulu ya, seperti Imam Al-Ghazali. Ya, walaupun di akhir hidupnya beliau bertobat kepada Allah. Ya, beliau kembali memegang kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, di akhir kehidupannya. Nah, dan beliau sudah akui dari penyimpangan orang-orang filsafat itu. Semakin dia masuk, semakin bingung dia. Semakin masuk, semakin apa? Semakin bingung. Dan itu bukan ciri agama yang benar. Seorang kalau dia belajar agama itu, semakin dia belajar, dia akan semakin mudah memahami agama. Kalau filsafat tidak, ya. Semakin dipelajari, semakin apa? Semakin tidak karuan. Ya. Sebagian ulama itu kadang membahasakan dengan bahasa seperti benang yang di apa itu? Kalau kita di sini bahasanya parempu, kayak begitu modelnya. Ya, tidak bisa dicari ujungnya. Itu filsafat seperti itu modelnya. Dan ujung-ujungnya ada yang gila, ada yang apa? Ada yang gila. Ya, itu ada di sebagian kampus ya, bukan di sini ya, di sebagian kota di sana. Ya, sudah mau selesai apa? Kuliahnya begitu. Tapi dia gila. Setelah ditanya-tanya dia belajar apa? Filsafat. Karena seperti itu modelnya. Dipahami ya? Jadi kesimpulannya itu ilmu filsafat itu ilmu yang haram ya. Dan dia bukan dari Islam. Dia muncul itu ketika kitab-kitab Yunani itu yang kuno itu sudah diterjemah ke bahasa Arab. Dan itu baru muncul belakangan. Di masa Nabi, di masa sahabat, tabi'in tidak ada orang-orang yang mempelajari apa ilmu filsafat. Jelas ya? Baik. Yang segera itu dulu dari akhir majelis kita. Mungkin sudah lewat waktunya. Insyaallah taala kita lanjutkan di pembahasan. Besok ada Ustaz Hasan ganda? Hah? Oh iya, kalau tidak ada kita lanjut lagi. Kita selesaikan buku ini. Selesai satu buku kita buka buku yang lain. Insyaallah taala. Nanti dilihat aja di grup ya pengumumannya. Insyaallah taala. Semoga ada manfaatnya. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.